Ini Kak Novi. Hari ini Kak Novi akan memberitahukan mengenai tata cara sebelum beribadah. Yang pertama, sebelum beribadah pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga yaitu pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah secara online, tapi Tuhan hadir juga bersama kita. Selamat beribadah prajurit Kristus. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Ayo prajurit-prajurit Kristus, sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundung engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya. Ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang kebal di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, shalom prajurit Tuhan di rumah. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, Kak. Luar biasa, bagaimana dengan Keisha? Kaira, bagaimana? Wah, luar biasa Kak Grace. Luar biasa, Kak. Luar biasa, lebih luar biasanya Tuhan Yesus kita luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, haleluya. Adik-adik, sudah siap ibadah? Siap dong, Coba, Kak. iya siap. Coba masih ada tuh yang masih jalan-jalan, duduk dulu ya. Nah, tapi sebelum kita mau masuk ibadah, kita ada challenge-nya nih. Nah, challenge-nya nih ada berbau-bau ini nih, lihat nih, kita pakai baju batik nih. Keisha pakai batik, Keira pakai batik, terus Kak Grace pakai batik. Wah, kira-kira kita temanya apa ini ya? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak Kak Grace? Aku nggak tahu deh, Kak. Apa ya, Kak? Apa ya?
Nih, bulan ini adalah bulan April. Berarti, siapa ya yang kita peringatin ya? Betul adik-adik, ada yang udah jawab. Iya, kita peringati Hari Kartini. Wah, Hari Kartini makanya kita pakai batik. Nah, buat challenge adik-adik di rumah ada loh. Nah, apa itu Kak Grace? Challenge-nya adik-adik bikin video ya. Videonya adik-adik nyanyi lagu daerah. Terus nanti videonya bisa dikirim ke Instagram kita atau ke grup WhatsApp kakak-kakaknya. Nah, kita nyanyi ya. Ayo musik Kak Hendrik. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masa bigi diurung bari-bari. Masa bigi diurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangculupan. Bengkok dimakan api. Apinya cangculupan. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Sekali lagi ya, dari awal ya. Pisang, pisangku belum masak. Masa bigi diurung bari-bari. Masa bigi diurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangculupan. Bengkok dimakan api. Apinya cangculupan. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nah, adik-adik, tadi Kak Grace sudah kasih tahu ya dikirimnya kemana. Nah, adik-adik pilih ya yang kamu bisa nanti kamu kirim. Oke adik-adik, kita sekarang mau masuk dalam ibadah kita. Ya, semuanya bangkit berdiri. Siapkan hatimu. Kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Prajurit Kristus di rumah, ayo kita berdoa. Ikutin Kak Grace berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau memuji, menyembah dan meninggikan namamu. Biarlah hadiratmu turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hanya hatimu yang kami senangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua bersorak-sorak. Haleluya. Nah, kita panggil musiknya ya. 1, 2, 3, musik. Semua tepuk tangan dulu. Senyumnya. Sukacita ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus selamanya. Dari awal ya. Oke Kak. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap
tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus selamanya. Setiap duk-duk jantungku Yesus selamanya. Setiap duk-duk jantungku Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hari-hari kita selalu memuji nama Tuhan. Senin sampai hari Minggu, balik lagi hari Senin. Semuanya untuk Tuhan. Tapi jangan lupa, kita tetap harus rajin baca firman Tuhan seperti lagu ini. Musik kakak. Ayo semangat adik-adik. Kasih senyummu yang termanis buat Tuhan Yesus. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 dari awal ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, sekali lagi berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berbuah kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, baca firman Tuhan. Nah, sekarang siapkan hatinya, kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya siap? Siap. Siap. Masih sikap berdiri adik-adik, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Semuanya siapkan hatinya. Kasih penyembahanmu yang terbaik. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk taburan firman-Mu. Penuhi kami, urapi kami Tuhan. Seisi rumah kami Tuhan. Engkau urapi, Engkau penuhi Bapa. Berdaulatlah Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Dari awal adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman. Sungguh-sungguh adik-adik, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Angkat tanganmu, katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengan segenap hatimu dari awal kita nyanyikan adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Angkat tangan panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Sembah Tuhan adik-adik, kita sembah Yesus, sembah Yesus Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus. Haleluya, jamah kami, urapi kami Tuhan. Kiralarabaya Shande. Adik-adik yang sudah berbahasa roh, yang sudah dapat bahasa roh, berbahasa roh. Bangun setiap rohmu, bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu. Sembahlah Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Adik-adik yang belum dapat minta, katakan haleluya, haleluya. Semuanya sembah Tuhan, sembahlah Dia, Yesus Tuhan. Iralarabaya Shande. Haleluya, iralarabaya Rama. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Roh Kudus yang manis, terima kasih. Iralarabaya Rabe. Haleluya. Adik-adik gak ada yang diam, sembah Tuhan Yesus. Iralalalabayaraba. Pendamping mama-mama atau papa-papa yang di rumah, bantu anak-anakmu untuk sembah Tuhan. Iralaraba-raba, ajarin supaya mereka lebih sungguh-sungguh
yang manis. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hiralarabaya shandararabara. Adik-adik masih sikap berdoa menyembah Tuhan. Berikan Tuhan Yesus roh-Mu yang kudus untuk mengajari kami Tuhan, untuk memberikan pengertian Tuhan atas firman-Mu Bapa. Bila sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, beri hikmat, marifat, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk kami Tuhan mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Jadikan kami anak Tuhan yang manis, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk firman Tuhan, benih firman Tuhan. Gak kami bisa Tuhan bertumbuh, berbuah dan buahnya manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan kami, sempurnakan ibadah kami. Kami serahkan dalam nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik prajurit Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom semuanya. Apa kabar prajurit Kristus? Pastinya baik dan luar biasa. Itu yang kakak harapkan. Oh, kakak masih lihat nih. Masih ada tuh yang jalan-jalan. Tuh, masih ada yang tidur-tiduran. Yuk. Semuanya bangkit, bangun, duduk yang manis. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Bukan cuma kakak aja loh. Prajurit yang di rumah, kakak juga yang di sini. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini coba lihat. Kakak beda kan hari ini penampilannya? Boleh lihat? Aduh, kelihatan nggak kakak pakai apa nih? Iya bener. Ini kita mau memperingati Hari Kartini tanggal 21 nanti. Nah, kakak belajar dari Kartini ini. Dia datang, dia membawa perubahan supaya wanita-wanita Indonesia ini bisa seperti pria-pria atau laki-laki Indonesia. Coba sekarang kalau kalian lihat. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi nakoda, ya, ada yang jadi insinyur. Udah bukan laki-laki aja, tapi perempuan juga. Nah, itulah RA Kartini membawa perubahan. Nah, begitu juga dengan kita di sini. Yesus datang, dia mati, bangkit supaya membawa perubahan. Yuk, kita mau lihat sama-sama. Nah, yang kelas besar ayo. Yang kakak, adik-adik yang prajurit Kristus yang kelas besar. Coba dibuka Alkitabnya. Dibuka Yohanes 3. Yohanes 3 apa? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Hah? Lama? Bukan. Iya betul. Itu perjanjian baru. Dibuka Yohanes 3. Kita akan baca sama-sama. Tapi gak usah semua. Nanti prajurit, adik-adik semua baca sendiri ya. Kakak akan ambil di ayat 1 dulu nih. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun," nah dengar, "sebab tidak ada seorang pun
yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. Itu jika Allah tidak menyertainya. Waduh ya, padahal Nikodemus ini dia itu seorang pemimpin Yahudi. Ya. Orang Farisi, orang terkenal, semua kagum sama Nikodemus. Ya. Dia waktu melihat Yesus mengajar di tempat umum, memberikan mujizat, dia kagum, tapi dia nggak berani karena dia orang Farisi. Dia takut, wah nanti orang-orang itu akan, kamu nih orang pintar ini kok percaya. Tapi di dalam hati kecilnya, dia pengen tahu, dia pengen belajar. Apa sih yang Yesus lakukan? Kenapa dia bisa lakukan itu? Ya, dia bisa lakukan itu, dia pengen tahu caranya, Nikodemus itu. Tapi dia nggak berani. Ya, akhirnya dia berusaha gimana ya caranya supaya dia bisa ketemu sama Yesus, supaya bisa ngobrol-ngobrol, ya, supaya bisa pertanyaan yang ada di dalam pikirannya itu bisa dia tanyakan sama Yesus dan Yesus bisa menjawabnya. Dia lagi cari, tapi dia nggak mau diketahui sama orang-orang lain. Dia mau sendiri aja. Nah, waktu saat itu Yesus sedang beristirahat. Nah, Nikodemus datengin malam-malam kepada Yesus. Ya, coba kita lihat di ayat 10. Ya, di ayat 10, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Itu Yesus tanyakan kepada Nikodemus karena dia tahu Nikodemus itu orang pintar loh. Orang luar biasa, tapi kok dia nggak tahu. Nah, di sini kita lihat ya, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa ia tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan jika tidak dilahirkan kembali. Nikodemus memang orang pintar. Dia pakai logikanya. Langsung dia bilang, dilahirkan kembali? Mana mungkin lah, aku sudah besar begini, masa aku harus masuk lagi ke dalam perut, masa harus jadi bayi lagi? Yesus tertawa, kata Yesus, bukan itu maksudnya. Seperti yang tadi kakak bilang di depan. Ya, Ibu Kartini itu membawa perubahan. Ya, jadi lahir kembali ini adanya perubahan. Perubahan dari adik-adik, ya, tadinya kelas 1 berubah naik kelas 2, berubah naik kelas 3. Mungkin ada yang nanti mau SMP, SMA, itu perubahan. Nah, seperti itulah. Waktu dikatakan dilahirkan kembali itu bukan berarti kita kembali lagi ke perut mama kita, tapi kita ada perubahan. Ada sesuatu yang kita kerjakan yang lebih baik lagi. Itu yang kakak harapkan. Mungkin adik-adik bilang begini, Kak, tapi kan sekarang nih lagi pandemi, Kak. Gimana? Aku main gak bisa. Belajar aja aku masih online. Pakai Zoom. Gak bisa ketemu teman-teman. Itu perubahan yang sedang terjadi saat ini. Tapi satu hal yang kakak mau ingatkan buat kalian ya. Jangan sedih. Jangan takut. Perubahan yang dari Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang luar biasa. Mungkin kalian saat ini gak mengerti, tapi nanti kalian akan mengerti. Coba kita lihat waktu Tuhan Yesus ditangkap. Waktu disalib, murid-muridnya sedih, murid-muridnya takut. Guru kita disalib. Dia pikir udah gak ada harapan. Dia gak ingat janjinya Tuhan. Bahwa pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Tapi murid-murid itu pada saat itu dia ketakutan. Dia sedih, dia bilang, aduh gimana ini? Tuhan Yesus sudah disalib. Bahkan sampai waktu Tuhan Yesus mati, sudah tidak ada nyawanya. Lebih sedih lagi. Akhirnya Tuhan Yesus diturunkan, dibaringkan di dalam gua. Tapi yang lebih luar biasanya kita punya Tuhan yang hebat. Katakan Tuhan yang hebat.
Katakan, Tuhan yang hebat. Ya, good. Tuhan yang hebat. Namanya siapa? Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Betul, namanya Yesus. Dia mati, tapi dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena dia sayang sama adik-adik, sama kakak. Dia ampuni setiap dosa-dosa kita. Dosa-dosa kakak dulu suka ngelawan sama mama, suka bolos sekolah, males belajar. Tapi sejak kakak kenal Tuhan Yesus, kehidupan kakak berubah jadi lebih baik. Nah, itu yang kakak mau dari kalian. Ada perubahan yang baik, ada perubahan yang luar biasa waktu kita kenal Tuhan. Kita harus dilahirkan kembali. Gimana Kak caranya? Ya, itu yang seperti Nikodemus. Kalau saat ini caranya adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti dia kirim penolong, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita. Nah, kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Katakan sama kakak, era Pentakosta ketiga. Ya, Pentakosta ketiga. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu namanya perubahan. Ya, kalau dulu kita malas baca firman Tuhan, malas baca Alkitab, malas baca renungan. Di tahun integritas ini kita harus berubah. Itu namanya lahir baru. Ya, berubah dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Kalau dulu kita suka bohong, sekarang nggak boleh bohong lagi. Ya Kak, bagaimana ya? Tapi aku pengen sih nggak bohong, tapi yang keluar bohong terus. Nah, kakak kasih tahu rahasianya buat kalian. Kita harus punya penolong. Siapa Kak penolongnya? Mama kita? Bukan. Papa kita? Bukan. Jadi siapa Kak? Penolongnya itu Roh Kudus. Karena dia yang akan mengingatkan kita, menegur kita, menjaga kita, dan memperingati kita. Nah, Roh Kudus itu yang akan memberitahukan kepada kita. Jadi kalian harus punya itu. Karena Tuhan bilang, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan berikan kamu penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, di era Pentakosta ini, di tahun integritas, kita harus kuat, kita harus bisa, dan kita harus memiliki Roh Kudus supaya kita bisa berubah. Bukan berarti jeng 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 berubah jadi Superman, jadi Batman, bukan. Tapi perubahan dalam kehidupan kita. Kita harus punya perubahan hidup. Yuk sama-sama katakan sama kakak, perubahan hidup. Oh, belum semua, kakak masih lihat tuh, ada yang lari-lari tuh, ada yang jalan-jalan. Yuk katakan, perubahan hidup. Sekali lagi, perubahan hidup. Nah, seperti Nikodemus, akhirnya dia bisa bertemu dengan Yesus. Dia banyak bertanya-tanya kepada Yesus. Dan Yesus menjelaskan. Dan saat itu, dia orang pinter loh. Tapi dia tahu bahwa di Yohanes 3 ayat 16. Yuk coba prajurit semua baca sama-sama sama kakak. Ya, kakak mau kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang pasti kalian juga udah hafal deh, udah denger. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Itu perubahan. Siapa di sini mau binasa? Oh, kakak mah gak mau. Siapa yang mau hidup kekal? Wah, kalau hidup kekal berarti gak mati-mati dong Kak. Bukan begitu.
Hidup kekal itu sampai di surga nanti, sampai bertemu Yesus, ya. Itu hidup kekal, kita ada. Ini bukan sebuah cerita, tapi ini sebuah komitmen adik-adik dan kakak prajurit Kristus untuk memilih. Mau hidup kekal atau binasa. Kakak gak bisa bilang, ayo kamu harus hidup kekal. Jangan deh, kamu binasa aja. Enggak, semua masing-masing. Kalian gak bisa minta tolong mama, gak bisa minta tolong papa. Tapi kalian bisa melakukannya dari diri kalian sendiri. Bahwa aku mau hidup kekal. Nah syaratnya tadi cuma satu kalau mau hidup kekal. Ada perubahan. Miliki Yesus di dalam hidupmu, dia beri penolong Roh Kudus dan dia yang akan mengingatkan kalian. Waktu kalian lemah, waktu kalian jatuh, Roh Kudus akan menguatkan kalian. Nah begitu juga dengan Nikodemus. Akhirnya dia mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Dan melakukan hidupnya dengan kepintaran dia untuk menyatakan kebesarannya Tuhan. Jadi kalau hari ini adik-adik pinter, adik-adik luar biasa, jangan sombong. Bersyukur, itu semua Tuhan kasih. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Wah, si Jojo hebat ya sekarang. Iya dong Kak. Makin hari makin luar biasa. Iya Kak. Karena aku kan ditolong sama Tuhan Yesus. Nah jadi kalian bisa bersaksi. Teman-teman kalian akan ikutin. Oh iya, emang Yesus siapa sih? Mau tahu? Mau tahu? Ayo ikut aku. Nah kalian bisa bersaksi. Jadi bersaksinya bukan kalian harus kayak kakak nih berdiri sini sampai ke firman Tuhan. Dengan kehidupan kalian, kesaksian hidup kalian, itu bisa memberkati orang. Bisa memberkati teman-teman. Itu yang diambil Nikodemus. Dia dikenal banyak orang. Dia orang baik. Kebaikan tidak cukup. Kalau kita tidak menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pesan kakak, ayo kita berubah. Seperti di awal tadi, Ibu Kartini membawa perubahan buat setiap wanita. Yesus datang membawa perubahan juga buat setiap kita. Supaya kita jadi yang baik akan jadi lebih baik. Satu hal itu tadi, hidup yang kekal, tidak binasa. Kakak mau ambil keputusan hidup yang kekal, bukan binasa. Nah sekarang kakak mau ajak prajurit Kristus yang di rumah, kalau betul dan mau memiliki Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memiliki hidup yang kekal. Yuk, ambil sikapnya. Aku ajak kalian berdiri, gak ada yang duduk. Yuk berdiri, hormati. Karena Tuhan ada bersama-sama kita. 2-3 orang berkumpul dia hadir. Jadi kakak mau semua sikapnya yang baik, yang hormat kepada Tuhan Yesus. Berdiri, kita nyanyi satu lagu ini. Kakak mau berdoa buat kalian. Shikarabayan dari aralaba shikana matakaya aralaba yaraba shandari araba takai. Makata kaya ralaba syanda ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yuk adik-adik prajurit Kristus yang di rumah-rumah, ambil sikap hormat, berdiri yang baik, sikap doa, sikap berserah, sikap meminta perubahan dari Tuhan, supaya Tuhan mengubah hidup kita. Yang baik jadi lebih baik, yang belum baik jadi baik. Karena itulah Tuhan Yesus datang, dia mati, bangkit. Supaya kita tidak berdosa, tapi kita memiliki hidup yang kekal. Shikandaria rabalaba takaya ralabasyana. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Aku aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku
Aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Aku milikmu. Ayo sama-sama katakan, aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini kami datang Tuhan, kini ku datang menyembah di kakimu. Kini kami datang Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Semua masih dalam sikap doa. Yang sudah bisa berbahasa roh, bisa berbahasa roh. Yang belum ucapkan syukur. Kalau kalian sampai hari ini masih Tuhan pelihara, kita masih bernafas, kita masih bisa belajar, kita masih bisa mengikuti kegiatan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tapi apakah kalian mau binasa? Ambil keputusan saat ini. Kalian mau binasa atau mau hidup yang kekal? Prajurit Kristus yang mau memiliki hidup yang kekal, angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian. Kakak mau lihat. Kakak akan doakan yang sungguh-sungguh, yang betul-betul mau hidup kekal. Shikana mata kaya ralabaya rabalabalabalabalabalabalabalabala. Mata kaya ralaba syakara ralabaya 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 ralaba shikana mata kaya ralabaya 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 kana mata kaya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mati, bangkit, membawa perubahan buat setiap kami. Waktu kami berdosa, Tuhan ubahkan menjadi baik. Dosa-dosa kami diampuni. Terima kasih bahkan Kau memberikan penolong Roh Kudus untuk kami bisa kuat, bisa hidup. Mbak berdoa Tuhan buat setiap prajurit-prajurit Kristus di rumah-rumah, buat setiap mama, papa, bahkan mereka yang mendampingi Tuhan. Adik-adik saat ini, saat beribadah, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, berikan damai sejahtera. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan Yesus, tolong mereka Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biar mulai hari ini ada perubahan dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga, anak-anak juga Tuhan, ada perubahan. Kami mau patahkan setiap roh intimidasi, roh perpecahan, roh perceraian, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau mati bangkit untuk mengadakan perubahan. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami perubahan itu. Dan kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk setiap sikap daripada anak-anak-Mu, pada mama papa yang sudah mengambil sikap bagian untuk percaya. Dan memiliki kehidupan yang kekal. Dan memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman,
tahun ini adalah tahun integritas, yaitu apa yang ada di dalam hati, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Hi friends, it is now to hear the announcement. Number 1, it is time to give offerings. The number will be on the screen. Number 2, don't forget to subscribe our YouTube channel at GB Bintara, House of Shalom. And share the link to all of your friends so we could worship together even though we are all at home. Number 3, if you are wanting to ask about our child worship services, you may contact us at our Instagram at Ibadah Anak GBA House. Number 4, today we are gonna have Zoom and Google Meet. Our Zoom will start at 11 a.m. and our Google Meet will start at 3 p.m. In there, we will pray together, play games, and review our story from today's video. Number 5, here are all of our friends who are celebrating their birthday in this month. Happy birthday all! If you are wanting to serve God like me, you may contact Inka Christie's number. The number will be on the screen. This is enough announcement for today, friends. God bless you all and bye-bye. Prajurit Kristus, sekarang waktunya kita doa syafaat dan menerima berkat. Ayo teman-teman kita berdoa yang sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena ibadah anak orang hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan Yesus, Engkau Allah sungguh baik, kami mau mendengar suara Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk memberkati kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman yang sudah melayani ibadah hari ini. Berikan kami hati dan bisa melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami berdoa untuk Presiden negara kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya dan seluruh kabinet dari tertinggi sampai terendah. Kami mohon supaya mereka bisa bekerja seturut kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan kepada Indonesia supaya bisa damai dan ekonominya baik. Kami juga mau berdoa untuk tenaga medis, dokter, suster, perawat yang melayani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga selalu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami patahkan COVID-19 dari muka bumi ini. Kami dalam nama Yesus. Pergi kau COVID-19 dari Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang sekarang lagi dalam perjalanan. Kiranya bisa lancar Tuhan. Haleluya, amin.
Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk Gembala Sedang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakilnya yang menyampaikan visi dan misi yang hanya dari Engkau untuk kami semua, agar dapat menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gembala kami, Pendeta Benny Gunawan, beserta staf dan juga setiap pelayan-pelayannya yang sudah melayani Engkau di gereja kami. Berkati juga ibadah onsite yang sedang berjalan. Berkati agar ibadah onsite bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami bisa melayani Engkau lebih dahsyat lagi. Kami berdoa buat teman-teman kami dan juga keluarga yang mengikuti ibadah pada hari ini. Berikan mereka sukacita, kebahagiaan, dan juga dalam pertolongan Tuhan. Kiranya berkati Padri Kristus yang ingin belajar, yang harus sekolah online dalam masa pandemi ini. Berkati agar kami bisa belajar dengan efektif dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik, sekarang kita siapkan menerima berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Prajurit Kristus, hari ini kakak sungguh sukacita karena kalian semua sudah mengalami perubahan. Perubahan menjadi lebih baik. Nah, untuk lebih baik lagi, yuk kita saatnya terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Salam perubahan, Tuhan Yesus memberkati.